Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Oke, pada KBM ini yang kedua, kita masih membahas tentang program linear seperti pada KBM yang pertama. Kalau yang pertama kemarin tentang apa nggih? Model matematika. Oke, Iya, Bu. sebelum KBM dimulai, silakan ketua kelasnya memimpin berdoa. Silakan ketua kelasnya. Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Siapa kami SMA kami bisa yes cerdas kreatif mantap. Oke, terima kasih ketua kelasnya. Oke, pada KBM yang pertama kemarin kita sudah membahas tentang program linear yang berupa model matematika. Kemudian untuk permasalahan yang kedua yaitu tentang daerah penyelesaian. Oke, saya share dulu video pembelajarannya ya, disimak. Sudah nampak belum? Sudah, Bu. Sudah, oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Kami, SMA Negeri 1 Sulang. Kami siap, kami bisa. Yes. Pada video yang kedua ini masih membahas tentang program linear. Pada pembelajaran yang pertama yaitu model matematika. Kemudian ini yang kedua. Untuk kompetensi dasarnya masih sama, yaitu 3.2 dan 4.2. Adapun tujuan pembelajaran: 1. Mampu menganalisa pengertian program linear. 2. Mampu merumuskan persoalan ke dalam model matematika. 3. Mampu memprediksi hasil dari grafik daerah penyelesaian. 4. Dapat menunjukkan hasil penyelesaian. Permasalahan yang kedua yaitu grafik program linear. Di sini ada grafik di mana kita membuat model matematikanya. Diketahui grafik, titiknya ada 0, 2, 4, dan 6. Sedangkan garis X-nya 0, 2, 4, 6, dan 8. Titik yang pertama adalah 0,4. Yang kedua 8,0. Kita tarik garis. Kemudian 0,6 dan 4,0 kita tarik garis. Untuk daerah penyelesaiannya adalah di sini, di bawah garis. Menentukan model matematikanya, nah, didapat ada 4X ditambah 8Y. Ini didapat dari garis yang pertama. Di sini 0,4 pada sumbu Y. 4 ini kita kalikan X jadi 4X. Kemudian 8 dikalikan Y jadi 8Y. Karena daerahnya itu berada di bawah garis, berarti kurang dari sama dengan 32. Didapat
4 kali 6 sama dengan 32. Kemudian kita sederhanakan, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 8. Kemudian untuk garis yang kedua, di sini 6, kita kalikan X jadi 6X, kemudian 4 kita kalikan Y jadi 4Y. Karena daerahnya berada di bawah garis, berarti kurang dari 4 kali 6. Maka disederhanakan, 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 12. Untuk X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Untuk permasalahan yang pertama, daerah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. 5X ditambah Y kurang dari sama dengan 15. X ditambah Y kurang dari sama dengan 9. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke, silahkan kalian kerjakan. Nanti kita akan membahas bersama-sama. Oke, kita bahas bersama-sama. Untuk langkah yang pertama, 5X ditambah Y kurang dari sama dengan 15. Kita misalkan, kita buat tabel. Jika X sama dengan 0, maka X sama dengan 15. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Diperoleh titik 0,15 dan 3,0. Garis yang kedua, X ditambah Y kurang 9. Kita misalkan dibuat tabel. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 9. Jika Y sama dengan 9, jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 9. Diperoleh titik 0,9 dan 9,0. Tak lupa untuk X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua, membuat grafik. Kita tarik garis Y dan X. Titik yang pertama, kita kasih titiknya dulu, yaitu 0,15. Kedua, 3,0. Kita tarik garis. Titik berikutnya 0,9 dan 9,0. Kita tarik garis. Karena di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan 0, kurang dari, berarti berada di bawah garis. Ditemukan untuk daerah penyelesaiannya adalah ini. Kemudian di sini ada bahan diskusi kalian. Nanti silakan kalian kerjakan. Seorang ibu memproduksi 2 jenis keripik pisang, yaitu rasa coklat dan rasa keju. Setiap kilogram keripik rasa coklat membutuhkan modal Rp10.000. Sedangkan keripik rasa keju membutuhkan modal Rp15.000 per kilogram. Modal yang dimiliki ibu tersebut Rp500.000. Tiap hari hanya bisa memproduksi paling banyak 40 kg. Keuntungan tiap kilogram keripik pisang rasa coklat adalah Rp2.500 dan keripik rasa keju Rp3.000 per kilogram. Tentukan daerah penyelesaian dari permasalahan tersebut. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Untuk pertemuan berikutnya akan dibahas permasalahan yang lain. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke. Terima kasih. Tadi sudah ditampilkan ya videonya. Seperti pada KBM yang pertama, kita presentasikan di masing-masing kelompok. Silahkan
Kelompok yang sudah siap boleh presentasi. Saya Bu, kelompok 1. Oke, silakan Tria. Sudah kelihatan. Sampun. Nggih, silakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan di hasil diskusi dari kelompok 1. Pada soal diketahui keripik pisang rasa coklat dan keju. Model keripik pisang coklat sama dengan 10.000, model keripik pisang keju sama dengan 15.000. Model yang dimiliki ibu tersebut 500.000 dan produksinya tidak lebih dari 40 kg. Keuntungan per kilonya untuk keripik pisang rasa coklat 2.500 dan untuk keripik pisang rasa keju 3.000. Pertanyaannya, tentukan himpunan penyelesaian. Di sini saya misalkan keripik pisang yang tinggi. Dari data tersebut saya masukkan ke dalam tabel, bisa diamati pada tabel tersebut. Dari tabel berikut ini diperoleh model matematikanya 10.000x plus 15.000y kurang dari sama dengan 500.000. Di sini saya sederhanakan dengan membagi masing-masing 5.000. Dihasilkan 2x plus 3y kurang dari sama dengan 100. Selanjutnya, x plus y kurang dari sama dengan 40. X lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Untuk yang model matematika yang keuntungan, diperoleh model matematikanya f x, y sama dengan 2.500x plus 3.000y. Saya sederhanakan dengan membagi masing-masingnya 1.000. Dihasilkan fx, y sama dengan 2,5 x plus 3y. Sebelum membuat grafik, kita terlebih dahulu memisalkan X dan Y pada masing-masing model matematika tersebut. Untuk yang 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 100, jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 33,3, dihasilkan dari 100 dibagi 3. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 50, dihasilkan dari 100 dibagi 2 dan diperoleh titik 0,33,3 dan 50,0. Untuk X plus Y kurang dari sama dengan 40, jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 40. Jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 40 dan diperoleh titik 0,40 dan 40,0. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Dihasilkan untuk mencari daerah penyelesaiannya, kita tarik garis dari titik-titik tersebut yang sudah dihasilkan tadi. Titik 0,33,3 ditarik garis dengan titik 50,0 dan titik 0,40 ditarik garis dengan titik 40,0 dan dihasil daerah penyelesaian pada gambar berikut ini. Sudah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya kelompok 2 atau kelompok berikutnya yang sudah siap. Boleh? Kelompok 3. Oke, Erlangga, silahkan. Oke, silakan Erlangga. Ya, silakan Erlangga. Erlangga, gak ada suaranya. Lupa mikrofonnya, Bu. Wah, kita sudah menunggu. Tak kirain membisu. Ayo. Orang itu memproduksi 2 jenis keripik pisang, yaitu rasa coklat dan
kan rasa Langsung keju aja. lebih itu langsung Nggih, langsung. Yang dimisalkan apa? misalkan rasa coklat itu X, rasa keju itu Y. Mm-mm. Kita dapat 10 ribu X plus 15.000 Y tidak lebih dari sama dengan 500.000. Kita sederhanakan menjadi 2X plus Y tidak lebih dari sama dengan 100. Ya. Terus tidak lebih dari 40 kilogram, jadi X Y tidak lebih dari sama dengan 10. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan F. X Y 2500 X plus 3000 Y. Nggih. Samakan dulu untuk dua. Kita ambil yang persamaan pertama 2X plus 3Y tidak lebih dari sama dengan 100. Kita jadikan ibarat seumpama misal X 0 Y nya sama dengan 100 per 3, dan misal Y nya 0 X sama dengan 50. Ketemu titik 0,100 per 3 dan 50,0. Yang kedua, X plus Y tidak lebih dari sama dengan 40. Kita ibaratkan, kita misalkan X sama dengan 0, Y menjadi 40, dan kita misalkan Y 0 berarti X nya sama dengan 40. Kita ketemu titik 0,40 dan 40,0, dan ini cara penyelesaiannya. Karena tidak lebih dari sama dengan berarti di bawah garis, lupa di arsip. Oh, enggak apa-apa, selama masih ada tulisan DP-nya masih bisa dimaklumi nggih. Oke. Nggih, itu tapi untuk rentannya jangan lupa nggih. Kemarin rentannya sudah betul nggih. Oh ya, rentannya sudah betul. Kemudian oke, sudah betul semua. Nggih. Dan terima kasih untuk kelompok 3. Berikutnya kelompok 2 atau kelompok 4? Kelompok 2. Oke, silahkan kelompok 2. Siapa kelompok 2? Arika. Oke. Baik, sudah terlihat. Ya, agak didekatkan biar nampak. Nggih. Geser sebelah kanan ke kanan. Ya, nggih, silakan. Baik, Arika. diketahui pada soal itu adalah model keripik rasa coklat 10.000 per kilogram dan model keripik rasa keju 15.000 per kilogram dan modal seluruhnya adalah 500.000. Untuk produksi setiap hari Ibu hanya mampu memproduksi 40 kilogram dan keuntungan keripik rasa coklat adalah 2.500 per kilogram dan keuntungan keripik rasa keju adalah 3.000 per kilogram. Untuk pemisalan, rasa coklat dimisalkan menjadi X dan rasa keju dimisalkan menjadi Y. Dan untuk model matematikanya, yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 40 dan 10X ditambah 15Y kurang dari 500. Dan itu bisa disederhanakan lagi menjadi 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 100. Untuk X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Dan keuntungannya itu 2,5X dan 3,0Y. Untuk harga disederhanakan. Dan untuk menentukan daerah penyelesaian dicari dulu titiknya. Dan ini persamaan 1, titiknya dihasilkan 0,40 dan 40,0. Dan untuk persamaan 2 dapat dihasilkan 0,33 dan 50,0. Dan ini daerah penyelesaiannya. Oke, itu untuk keuntungan ditulis yang lengkap ya untuk harganya. Kemudian untuk pemisalan itu lebih jelasnya pada persamaan satunya ditulis, yang 2 juga ditulis. Arika jangan digeser. Oh, sudah ditutup. Oke lah, nggih. Oke, sampun. Oke, berikutnya kelompok terakhir, kelompok 4.
Saya Nggih, Anggit, silakan. Apa tuh? Agak di zoom biar nggak kelihatan kecil banget. sudah Bu. Mana? Ini contekanmu malah sing ketok. Ikut tugasnya kelompok kelas ya. Ya, yuk, silakan Anggit. Di sini saya misalkan rasa coklat itu X dan rasa keju itu Y. Keripik rasa coklat itu Rp10.000 dan keripik rasa keju yaitu Rp15.000. Model yang dimilikinya yaitu Rp500.000. Jadi 10.000 X plus 15.000 Y kurang dari sama dengan 500.000. Saya sederhanakan menjadi 10 X plus 15 Y kurang dari 500. Saya sederhanakan lagi menjadi 2 X plus 3 Y kurang dari 100. Itu persamaan 1. Persamaan 2 yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 40. Dan X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Persamaan 1, 2X plus 3Y sama dengan 100. Apabila X-nya 0, Y-nya adalah 100 per 3. Apabila X-nya 50, Y-nya sama dengan 0. Dan di bawah titik 0,100 per 3 dan 50,0. Persamaan 2, X plus Y sama dengan 40. Apabila X-nya 0, Y-nya 40. Dan apabila X-nya 40, Y-nya sama dengan 0. Dan diperoleh titik 0,40 dan 40,0. Oke, untuk Anggit tadi kata-katanya agak keliru. Di bawah titik 100 per 3. Kebletotan ya, Anggit. Oke. Untuk ini sama, nggih. Oke. Terus kemudian pada grafiknya itu dikasih rentan ya biar jelas. Iya Bu. Oke, diperbarui bisa boleh. Oke, untuk Sama-sama. Oke. Oke. Kembali dari permasalahan yang saya share dalam video, kemudian dari tampilan teman-teman kelompok 1, 2, 3, dan 4, mungkin ada teman-teman kalian ya yang sudah sering tadi dari permasalahan itu mungkin ada enggak perbedaan masing-masing masing-masing kelompok itu, misalkan tentang apa, tentang model matematikanya harus bagaimana, kemudian atau tentang pemisalan untuk X-nya harus bagaimana, kemudian tentang grafiknya harus bagaimana. Mungkin ada enggak dari tanggapan masing-masing kelompok? Apa ya? Ada, oke. Ais, silahkan. Apa Ais? Untuk grafiknya kan tadi Bu Pungkas bilang harus ada rentangnya. Nah itu tadi kelompok rentangnya Bu. Nggih. Ada arsiranya juga Bu. Ada arsirannya juga boleh. Nggih. Kalau mungkin arsiran mungkin di sini saya tidak mewajibkan nggih, karena dalam contoh video saya juga tidak diarsir. Jadi saya tidak harus mengarsir nggih. Jadi selama di situ ada tulisan DP daerah penyelesaian masih bisa. Mungkin untuk langkah-langkahnya ya, kalau kemarin dalam model matematika itu kan langkah-langkahnya harus ada tahap-tahapnya. Misalkan pada pemisalan X, nah satu yang pertama. Kemarin pada video pertama kan ada langkah-langkah pembuatan model matematika. Nah ini mungkin ya dari kelas 11 MIPA 1 ini kebanyakan sudah bisa dan hafal, jadi ini garape langsungan gitu ya.
dari yang saya lihat itu kebanyakan tidak ada yang buat tabel, nggih. Mungkin cukup tadi yang kelompok 1 ada tabelnya ya. Untuk yang kelompok berikutnya tidak ada. Mungkin karena space iso, nggak masalah sih buat saya. Selama paham dan jelas itu tidak masalah. Oke, untuk langkah sih tidak apa-apa. Yang seperti tadi, yang penting jelas. Hanya saja tadi pada kelompok 2 untuk Erika ya, untuk pemisalan pertidaksamaannya mungkin agak dijelaskan pada tabel yang pertama itu untuk pertidaksamaan yang keberapa, dan yang tabel kedua pada pertidaksamaan yang berapa, nggih. Kalau tidak dikasih mungkin agak kebingungan nanti, nggih, untuk kelompok 2. Nggih. Oke. Terus kemudian untuk yang lain, apakah ada pertanyaan selain itu? Tidak, Bu. Tidak. Selebihnya dari permasalahan yang KBM pertama sama yang KBM kedua, dari mencari model matematika sampai daerah penyelesaian, mungkin ada pertanyaan enggak? Saya nggak mudeng, benar-benar enggak mudeng. Darsono sudah mudeng? Sudah. Abdul Ghani sudah mudeng? Sudah. Nah, sekarang deh, nanti saya pengen kalian kalau kemarin kan yang dari saya terangkan untuk mencari daerah penyelesaian itu kan menggunakan manual deh, dari penggaris, garap gitu deh. Nah, coba nanti misalkan nanti di rumah atau habis KBM ini silahkan kalian download di Play Store. Silahkan kalian download Algebra. Algebra itu aplikasi yang dimana pembuatan grafik yang secara langsung. Nah, kemarin itu sebenarnya saya KBM ini mau tak tampilkan lagi di Algebra, cuman nggak keburu masuk ke video, jadinya agak kesulitan saya nampilkannya. Mungkin nanti habis KBM ini silahkan kalian download di Play Store, di Algebra, namanya Algebra. Di situ kalian cuma ngetik pertidaksamaannya saja. Tadi yang pertama misalkan 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6 misalkan. Nanti langsung muncul garisnya. Nah, nanti bagaimana Tria? Bisa nyontek dong. Iya, makanya itu langsung bisa, langsung ditarik garis, langsung muncul garisnya. Kemudian kalau 2 persamaan, jadi kalau 2 pertidaksamaan nanti langsung muncul 2 garis. Nah, itu bisa. Nanti daerah penyelesaiannya itu biasanya berwarna biru. Nah, kenapa kemarin tidak saya tampilkan? Kenapa? Karena nanti maunya juga nampil, cuman biar kalian agak berusaha aja nulis. Oke, mungkin itu kalau tidak ada pertanyaan bisa diambil kesimpulan. Sebelum diambil kesimpulan, jadi kalian sudah paham ya mana yang menggunakan kurang dari, mana yang menggunakan lebih dari. Pada grafik ya, terutama pada grafik, kalau ada lebih dari sama dengan 0, X lebih dari sama dengan 0, X itu kan garis yang datar ya. Kalau lebih dari kan berarti arahnya ke kanan, ke atas ya, berarti ke kanan ya, ke kanan. Kalau Y berarti kan yang tegak. Kalau yang positif berarti kan arahnya yang ke kanan gitu ya. Terus kemudian untuk pertidaksamaan, kalau kurang dari, kalau garisnya seperti ini berarti kan di bawah, kurang dari. Kalau lebih dari berarti di atas. Itu. Nah, jadi besok kalau misalkan ketemu soal nanti tidak hanya X lebih dari sama dengan 0 saja, biasanya ada ketemu X lebih dari sama dengan 3. Nah, itu ada lagi. Jadi nanti ada 3 garis yang ketemu pada program linear, karena di sini 2 variabel berarti hanya X dan Y, tapi bisa menampilkan pada daerah penyelesaian itu berupa 3 garis. Jadi 3 persamaan dengan 2 variabel. Jadi dalam satu grafik itu bisa terdiri dari 3 garis, 4 garis, dan sebagainya. Nah, itu nanti masuk ke KBM berikutnya, yang ketiga nanti. Oke, kalau pada KBM ini tidak ada pertanyaan, kita bisa menarik kesimpulan dari KBM ini.
Silahkan yang pertama apa kesimpulannya? Sebelum membuat diagram harus memisalkan X dan membuat modul matematika. Iya. Terus kemudian Antara pembelajaran yang Dari apa Pria? Ulangi. antara model matematika yang dipelajari minggu lalu sama sekarang cari grafik itu kayak berhubungan Iya, kesimpulannya. berkaitan, nggih. Iya, berkaitan. Oke, Maulina tadi apa? Maulina Hidayat. mau melanjutkan yang Miss tadi loh Bu. Oh gitu. Sesudah model matematika terus dicari titik. Nggih. Dicari titik dengan cara Dimisalkan 0. nggih. Setelah itu baru dibuat grafiknya. Oke. Kalau untuk pemisalan sendiri tidak harus 0 nggih. Bisa 1, 2, 3 dan seterusnya, cuman saya mengambil 0 itu agar lebih mudah. Nggih. Oke, begitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekian. Kesimpulan juga sudah. Oke, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa karena KBM telah selesai. Silahkan. Terima kasih Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran yang seru dan menarik ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Oke, terima kasih. Nggih. Oke, terima kasih Agnia. Oke, sebelum saya tutup, jangan lupa jaga kesehatan, protokol kesehatan, masker jangan lupa kalau keluar, hand sanitizer, cuci tangan dan sebagainya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Terima kasih. Kami SMA Darul Salam. Kami siap. Kami yes. Terima kasih. Silahkan boleh keluar. Dadah. Terima kasih Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih anak-anak.